di sini saya akan menjelaskan tentang fundamental proses biologis. Proses biologis adalah serangkaian mekanisme yang terjadi dalam organisme hidup, membedakan antara makhluk hidup dan tidak hidup. Tujuan keseluruhan dari pengolahan biologis air limbah domestik adalah untuk mengubah konsentrasi biodegradable terlarut dan partikel menjadi produk aktif yang dapat diterima, menangkap dan menggabungkan padatan koloid yang tersubstansi dan tidak dapat diendapkan menjadi vlog biologis atau biofilm, mengubah atau menghilangkan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor, dan menghilangkan konstituen dari senyawa organik jejak tertentu. Selanjutnya yaitu peran mikroorganisme dalam pengolahan air limbah. Penghapusan biodikarbon terlarut dan partikulat serta stabilitas bahan organik yang ditemukan dalam air limbah dilakukan secara biologis dengan penggunaan berbagai mikroorganisme, terutama bakteri. Mikroorganisme digunakan untuk mengoksidasi bahan organik, karbon terlarut, dan partikulat menjadi produk akhir yang disederhanakan dan biomasa tambahan, seperti yang diwakili oleh persamaan berikut untuk oksidasi biologis aerobik. Untuk selanjutnya yaitu jenis proses biologis untuk pengolahan air limbah. Proses biologis utama yang digunakan untuk pengolahan air limbah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, proses pertumbuhan tersubstansi. Dalam proses pertumbuhan tersubstansi ini, mikroorganisme yang bertanggung jawab atas pengolahan diperankan dalam suspensi cairan dengan metode pencampuran yang tepat. Yang kedua yaitu proses pertumbuhan melekat. Dalam proses pertumbuhan melekat ini, mikroorganisme yang bertanggung jawab atas konversi nutrisi bahan organik adalah bahan pengemas intrat yang melekat. Bahan organik dan nutrisi dikeluarkan dari air limbah yang mengalir melewati pertumbuhan melekat, yang juga dikenal sebagai biofilm. Berikutnya yaitu penghapusan substrat pada proses perawatan pertumbuhan yang terpasang. Dalam proses perawatan pertumbuhan melekat, biofilm yang terdiri dari mikroorganisme, bahan partikulat, dan biofilament ekstraseluler ditempelkan dan menutupi bahan pengemas pendukung yang dapat berupa plastik, batu, bahan lainnya yang terlipat seperti pada gambar ini. Kinetik pertumbuhan dan pemanfaatan substrat yang dijelaskan untuk proses pertumbuhan tersubstansi terkait dengan konsentrasi substrat terlarut dalam cairan massal. Untuk proses pertumbuhan melekat, substrat dikonsumsi dalam biofilm. Yang terakhir yaitu masalah operasi proses. Proses pertumbuhan tersubstansi aerobik tidak terlepas dari masalah opsional. Dua masalah opsional yang penting dalam pertumbuhan penting adalah penumpukan lumpur dan pembentukan busa seperti yang dibahas di bawah ini. Yang pertama, penggunaan lumpur. Perhatian utama dalam proses lumpur aktif dengan penjernihan untuk memisahkan cairan padat adalah mempertahankan endapan lumpur yang baik, namun tergantung pada konfigurasi tangki lumpur aktif, faktor lingkungan, dan kondisi pengoperasian. Endapan lumpur atau endapan lumpur yang buruk dapat terbentuk. Istilah penggumpalan berasal dari pengamatan bahwa volume massa lumpur tertentu meningkatkan ketika pengendapan yang buruk terjadi. Untuk alasan ini, indeks volume lumpur atau SVI digunakan sebagai indikator sifat pengendapan lumpur. Yang kedua yaitu berbusa. Kondisi gangguan lain dalam sistem lumpur aktif adalah berbusa, yang telah dikaitkan dengan perkembangan bakteri dengan permukaan sel hidrofobik yang menempel pada gelembung udara pada gambar di bawah ini. Salah satu jenis menghasilkan lapisan busa kental berwarna coklat tebal pada permukaan lumpur aktif dengan gelembung yang ngempis ke dalam dan telah disebut sebagai berbusa Nocardia karena nama yang diberikan pada jenis bakteri yang diamati di bawah mikroskop. Namun sebagian besar organisme penyebab busa yang diamati dalam lumpur aktif termasuk dalam filum Actinobacterian yang mencakup jenis Nocardia atau Gordonia amerin.